Yang saya hormati Bapak Dekan FMIPA Universitas Andalas. Yang saya hormati Bapak-Bapak narasumber. Sini sudah hadir Bapak Dr. Dendi Adi Saputra dan Bapak Dr. Marzuki. Serta Bapak Ibu dosen Fakultas MIPA Universitas Andalas. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita bisa hadir di sini melalui aplikasi Zoom dalam rangka mendengarkan promosi dan sosialisasi dari PKM UNAN tahun 2023. Ya, sebagaimana kita ketahui, sudah dibuka penerimaan proposal tingkat Universitas Andalas dan pada tahun ini juga ada skim baru, yaitu adanya PKM yang terintegrasi MBKM. Oleh karena itu, kita nantinya akan mendengarkan penjelasan lebih detail lagi dari Pak Dendi, serta penjelasan tambahan lainnya dari Bapak Dr. Marzuki. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperpanjang pembukaan, sebelum kita masuk ke acara inti, sebaiknya kita dengarkan dulu kata sambutan dari Bapak Dekan kepada Bapak Profesor Dr. Syukri Arif. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati narasumber kita Pak Dr. Dendi, seterusnya Pak Dr. Marzuki, dan saya lihat di sini juga hadir Pak Wakil Dekan dan manajer di lingkungan MIPA, terusnya Bapak Ibu Kadep, Kaprodi, serta seluruh dosen FMIPA Universitas Andalas. Hari ini kita sengaja mengadakan kegiatan ini untuk bisa mendengarkan serta memotivasi kita semuanya untuk bisa ikut dalam kegiatan PKM ini. PKM ini tidak hanya PKM di level nasional saja, tapi juga ada yang terbaru, ada PKM versi level 6, yang mana dalam PKM itu diharapkan juga akan memberikan kaitan dengan IKU nantinya ya. Makanya disebut dengan PKM yang berkaitan juga dengan MBKM. Nanti detailnya mungkin bisa kita jelaskan, mendapat arahan dari Pak Dr. Dendi atau Pak Marzuki nantinya. Suatu hal yang mungkin perlu kita ingatkan bahwasanya PKM ini akan bisa sukses kalau dapat dukungan penuh dari mahasiswa, dari dosen. Makanya kemarin tadi sudah kita lakukan juga asosiasi kepada mahasiswa. Kadang-kadang dalam fakta sehari-hari, kalau mahasiswa saja yang aktif, itu tingkat keberhasilannya di level yang lebih tinggi itu kecil. Tetapi ketika mahasiswa aktif dan didorong oleh dosen dan dibantu dalam bentuk diskusi dan arahan dari dosen, maka tingkat keberhasilannya biasanya lebih bagus dan lebih cenderung minimal untuk dibiayai dan lebih bagus lagi sampai ke tingkat PIMNAS. Dan kita berharap dari tahun ke tahun tentu kita di MIPA sebagai penerima hibah PKM terbanyak, saya berharap ini jangan sampai mundur atau jangan sampai berkurang dari tahun ke tahun. Dan juga berharap nantinya ke depan tidak hanya penerima hibah juga, kita juga ingin mahasiswa kita berprestasi dan bisa mencapai dan mendapatkan medali-medali tentunya. Hari ini kita dibimbing oleh dua pakar nih, pakar PKM karena sudah melalang buana dalam dunia PKM-an ya, kalau ada pakai istilah seperti itu. Mudah-mudahan nanti bisa mendorong kita semuanya untuk bisa melahirkan dan mendidik anak-anak kita untuk memiliki
keterampilan untuk pandai menyusun mulai proposal sampai nantinya bekerja sama tim, dan juga tidak kalah penting bisa bersaing dalam membangun jiwa competitiveness yang tinggi. Karena ke depan itu jiwa kompetisi ini perlu kita tumbuhkan. Orang yang akan bisa bersaing, yang bisa hidup dan bisa eksis itu adalah orang yang mempunyai sifat competitiveness yang tinggi. Jadi harus punya jiwa kompetitif. Kalau enggak, kita campaknya. Mudah-mudahan dengan tantangan-tantangan seperti PKM ini bisa dibiasakan, sehingga mereka sudah berkiprah juga bukannya di level UNAN saja, tetapi juga di level nasional, dan itu tentu akan membawa dampak positif buat mereka setelah tamat nantinya. Itu mungkin jadi sabaran penting dengan arahan dan informasi yang disampaikan oleh Pak Dendi dan Pak Marzuki nantinya, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil terbaik buat kita semuanya dan bisa mengangkat nama FMIPA dan tentunya nama Universitas Andalas di kancah nasional. Itu saja barangkali, semoga hari ini bisa mendapatkan keberkahan kita semuanya dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Saya kembalikan kepada Bu Nanda, saya akhiri bila terpeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Syukri atas kata sambutannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke acara inti, yaitu pemaparan sosialisasi dan materi terkait PKM Universitas Andalas. Dan untuk hal ini yang pertama akan berbicara adalah Bapak Dr. Marzuki. Kepada Bapak Marzuki, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Diana. Maaf kameranya tidak bisa on ya, karena gangguan. Saya belum bisa share. Belum bisa sharing PPT nih. Yolan, tolong. Sudah, Pak. Oh ya, baru. Baik, terima kasih Pak Dekan, Bu Diana, Pak Dendi, dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan yang singkat ini, karena kita hanya sampai jam 3 ya, jadi kita tidak mengajari Bapak Ibu membuat proposal PKM. Kita tidak menggurui, karena kami tidak lebih tahu daripada Bapak Ibu. Ini hanya mengulang-ulang, mengingatkan kembali, karena Bapak Ibu yang akan mendampingi mahasiswa kita. Saya akan menjelaskan PKM secara umum, nanti terkait dengan program terintegrasi dengan MBKM nanti akan dijelaskan oleh Pak Dendi. Ini mengingatkan Bapak Ibu ya, bahwa panduan kita masih panduan tahun 2022, karena panduan 2023 belum keluar. Jadi seorang mahasiswa itu selama ini kita hanya mengizinkan maksimal 2 proposal per mahasiswa. Jadi kalau ada anak bimbingan Bapak Ibu buat proposal PKM, mungkin banyak dia buat, mohon dibatasi maksimal 2 proposal saja per mahasiswa. Karena kalau dia submit 3, nanti juga akan digugurkan di UNAN. Ya, jadi maksimal 2. Jadi 1 sebagai ketua, 1 sebagai anggota. Nah, ini mohon diperhatikan. Kemudian untuk waktu pelaksanaan masih sama 3 sampai 4 bulan ya, dengan dana 5 sampai 7 juta dari Belmawa, dan dari Universitas Andalas 25% dari dana yang diberikan oleh Belmawa, dan 10% dari pihak lain. Ini distribusi dana masih sama mengikuti panduan tahun 2022. Jadi intinya kalau anak Bapak Ibu membuat proposal PKM, ya dananya maksimal 9.450.000 itu maksimalnya. Ya, dengan besaran Belmawanya 7 juta, sedangkan PT 1.750.000. Ini mengingatkan kembali. Baik, skema PKM banyak sekali, dan yang berbentuk proposal ada 8.
Jadi PKM Riset Eksakta, Sosial Menora, Kewirausahaan, Pengabdian Masyarakat, Penerapan Industri, Karsa Cipta, KI, kemudian video. Ini 8 ini mahasiswa diminta membuat proposal kegiatan. Sedangkan yang lain, ada GFT sama AI, ini tidak ada proposalnya. Mahasiswa hanya mengupload artikel. Jadi GFT yang ini juga artikel, kemudian AI, artikel ilmiah juga artikel. Jadi ini dalam bentuk insentif artikel, tidak dalam bentuk kegiatan, sehingga nggak ada proposalnya. Ini mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Nanti Pak Dendi yang akan menjelaskan beberapa skema, saya nanti akan menjelaskan untuk PKM riset dan beberapa skema PKM. Ketentuannya masih sama, bahwa kalau PKM riset itu sesuai bidang ilmu, tapi kalau bisa lintas bidang ilmu itu akan lebih baik. Contohnya misalnya matematik. Matematik itu potensi lintas bidang ilmu sebetulnya sangat besar. Ya, jadi misalnya matematik berkolaborasi dengan biologi yang dahulu pernah dapat medali emas, kemudian matematik berkolaborasi misalnya dengan fisika dalam pemodelan bencana misalnya gitu ya. Ini akan sangat bagus sekali. Jadi PKM riset sesuai dengan bidang tetapi berkolaborasi dengan lintas departemen, lintas bidang itu akan sangat lebih baik. Kemudian jumlah mahasiswa 3-5. Ini kami mengingatkan kepada Bapak Ibu dosen pendamping agar anggota mahasiswanya ini diperhatikan. Jangan sampai anggotanya mahasiswa baru semua. Karena pengalaman PIMNAS yang tahun ini, ketika anggotanya mahasiswa baru semua, ya sulit kita mendayung terlalu jauh untuk berprestasi. Karena dia belum punya kemampuan yang memadai. Maka oleh karena itu, usahakan mahasiswa barunya boleh, misalnya 1 saja. Jangan terlalu banyak mahasiswa barunya. Kemudian juga diingatkan mahasiswanya ketika mengambil anggota. Ketika mengambil anggota, jangan asal ambil. Dia ambil anggota yang kira-kira akan bisa berkontribusi terhadap PKM dia. Selama ini kan adik-adik mahasiswa ini menyusun anggota ini asal aja. Jadi nanti open bidding apa istilah? Diumumkan ya di grupnya siapa gitu yang mau jadi anggota PKM saya gitu kan. Saya ada kosong nih. Sering gitu aja. Ya udah saya deh bantu gitu. Nah, tapi ternyata dia nggak bisa berkontribusi sama sekali. Jadi hanya untuk mencukupkan saja. Ini kalau bisa dari awal kita hindari. Kalau kita ingin ke PIMNAS, memang dari awal anggota ini udah kita plot. Adalah orang-orang yang memang akan bisa berkontribusi dan serius dengan PKM itu. Dan jadi jangan sampai mahasiswa baru dominan di sana. Jadi lintas angkatan itu akan sangat baik. Dan betul-betul bisa berkontribusi terhadap kegiatan PKM yang diikuti oleh mahasiswanya. Jadi ini skema masih sama dengan tahun 2022, kecuali kalau nanti ada perubahan dan ketentuan-ketentuannya juga masih sama. Sampai saat ini masih sama besarnya 400 kalau setahu saya jatah kita klaster 1. Baik, ini tahap penilaian proposal PKM. Tahap penilaian proposal PKM di nasional ada 2 tahap. Tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 ini lebih ke administrasi. Nanti administrasi ini kami sangat berharap kepada Bapak Ibu dosen pendamping juga untuk memastikan bahwa proposal adik-adik mahasiswa ini sesuai dengan ketentuan administrasi. Karena kalau administrasinya nggak lolos, maka tidak masuk ke tahap kedua. Jadi format dan lain sebagainya. Salah satu hal lagi sebetulnya yang masuk ke dalam tahap administrasi, tapi di PPT ini nggak ada, adalah keberulangan topik. Jadi keberulangan topik ini sebetulnya tidak di tahap 2. Kalau keberulangan topiknya sangat nyata, misalnya kami searching ya, misalnya reviewer searching di Google,
persis sama, nggak ada modifikasi, nggak ada ini sama sekali, atau modifikasinya rendah banget, itu dimasukkan di sini, kita reject di sini. Ya, jadi inilah juga kenapa acara ini dilakukan, agar Bapak Ibu dosen pendamping betul-betul membantu mahasiswanya untuk bisa menguatkan ide mereka sehingga memiliki tingkat kreativitas. Kenapa kita serius di proposal Bapak Ibu? Karena 30% nilai Kepimnas itu dari nilai proposal. Ya. Jadi 30% dari total nilai Kepimnas itu berasal dari nilai proposal. Maka oleh karena itu kalau kita ingin serius ya ingin Kepimnas, maka dari proposalnya mesti kita mulai. Kalau misalnya nanti kita mungkin didanai, tapi ternyata proposalnya nilainya cukup makan gitu ya, maka akan sulit kita bersaing nanti di Pimnas. Nah, maka oleh karena itu kita dari awal mengusahakan maksimal yang 30% ini. Bu Diana mungkin bisa di-mute yang lain, yang nggak bicara gitu. Baik, ini ada 3 hal syarat agar proposal anak kita ya bisa bersaing di ajang Pimnas Bapak Ibu. Yang pertama adalah proposalnya kegiatannya mesti kreatif. Tadi pagi kita sudah mengumpulkan mahasiswa, sudah dijelaskan ya bagaimana cara mendapatkan ide-ide yang kreatif oleh Pak Dendi. Nanti juga akan disinggung mungkin secara cepat ya oleh Pak Dendi juga. Intinya kalau kita ingin bersaing di Pimnas, maka gagasan kita mesti kreatif. Kreatif, inovatif, dan bermanfaat. Kreatif itu sederhananya kalau saya simpulkan dari Pak Dendi tadi, kreatif itu kita memandang satu masalah yang sama dengan orang lain, tapi kita punya solusi yang berbeda dari mereka. Kreatif. Nah, misalnya kita sama-sama bicara limbah. Oke, ada limbah. Orang lihat limbah, kita lihat limbah juga. Tapi kita punya cara pandang yang berbeda dari mereka dan solusi kita juga akan berbeda dengan mereka. Itu yang diinginkan kan dari PKM ini. Jadi tidak hanya sekedar mengulang. Jadi jangan sampai mahasiswa kita, inilah kelemahan proposal MIPA Bapak Ibu. Ya, proposal MIPA, proposal fisika terutama. Ini kelemahan. Tingkat kreativitas sangat rendah. Jadi apa yang terjadi? Proposal MIPA kebanyakan itu mereka akan googling di internet, cari ide, lalu orang buat itu, maka dia buat lagi. Ganti bahan dikit, banti ini dikit gitu. Jadi kreativitasnya rendah. Kalau seperti itu, maka kita akan sangat sulit bersaing. Dan mahasiswa punya kemampuan terbatas untuk memunculkan kreativitas. Maka di sini butuh sekali peran daripada Bapak Ibu yang sudah jauh lebih paham dari dia. Dia mungkin punya topik, misalnya dia mau buat absorban atau apa gitu ya. Dia mau buat ini, ya. Kita yang mengarahkan dia sehingga punya tingkat kreativitas dan inovasi sehingga bisa bersaing di Pimnas. Kita berikan masukan ke dia. Kemudian syarat yang kedua untuk bisa ke Pimnas pasti taati panduan, ada template. Kita juga akan mengusahakan template sebenarnya sama, nanti Pak Dendi insya Allah akan sediakan juga. Harus diikuti panduan ini, dan ini juga mohon bantuan Bapak Ibu untuk mencek proposal mahasiswanya agar sesuai dengan panduan. Kemudian syarat yang ketiga ini, dan ini yang sering kita lalai. Mungkin tidak semua, dan tidak sedikit di antara dosen kadang hanya menerima WA dari mahasiswa, Pak, mohon disetujui PKM-nya, tapi dosennya belum pernah baca proposalnya. Nah, mestinya dari awal, dari mulai menyusun proposal, itu kita betul-betul sudah baca, sudah bimbing, sudah arahkan, kreativitasnya sudah kita beri brainstorming kepada mahasiswa kita gitu. Jadi jangan sampai lagi misalnya di MIPA ada dosen yang hanya menyetujui saja, tidak pernah membaca. Kalau menyetujui saja, tidak pernah membaca, tidak mungkin kita bisa bersaing di nasional. Tidak mungkin kita bisa bersaing proposalnya di Pimnas gitu. Nah, ini yang 3 ini. Tambah tadi satu lagi, anggota tim yang betul-betul diperhatikan. Tidak hanya anggota asal cukup syarat,
Tapi kalau bisa anggota yang betul-betul memberikan kontribusi. Sedikit saya ulas PKM Riset, Bapak Ibu. PKM Riset, berdasarkan panduan itu, tujuannya adalah untuk menemukan sesuatu yang baru atau kebaharuan untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Di mana hasil daripada PKM Riset itu, tolak ukurnya adalah ada potensi dipublikasi di jurnal. Jadi PKM Riset, PKM yang identik mengumpulkan data, di mana data ini memenuhi syarat untuk diterbitkan pada jurnal. Baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Jadi inovatif dalam menemukan satu kebaruan. Kebaruan bisa saja konsep, bisa saja metode, mungkin bisa jadi cara mengkarakterisasi, analisa, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang lebih paham. Namun yang ingin kami tekankan bahwa selama ini mereview proposal PKM UNAN sudah 4-5 tahun ya. Kelemahan kita PKM itu seperti yang tadi saya sampaikan adalah di kreativitas. Tantangan intelektualnya itu terlalu rendah di sini, di bagian ini. Tantangan intelektual terlalu rendah. Apa yang kebanyakan terjadi itu ya seperti tadi. Jadi mahasiswa googling, dapat jurnal, udah lakukan ulang gitu. Ganti bahan dikit nih, ganti. Jadi nggak ada tantangannya sama sekali secara intelektual. Nggak ada yang baru, kecuali bahan doang. Ya. Jadi inilah yang sangat dibutuhkan nih, peran daripada Bapak Ibu dosen pendamping. PKM ini memang challenging. Tantangannya luar biasa. Karena dengan dana 7 juta, kita mesti punya ide yang punya tantangan intelektual yang tinggi. Padahal kita tidak bisa karakterisasi banyak kan gitu. Karena hanya 7 juta. Nah ini juga tantangan kita. Jadi Bapak Ibu dosen pendamping, anak-anak bisa punya ide yang kreatif, tapi kalau bisa tidak memakan biaya yang besar dari 7 juta atau 9 juta tadi. Jadi ini kunci sukses yang pertama. Jadi proposal mesti memiliki tantangan intelektual. Yang lain saya pikir MIPA ini nggak ada masalah. Masalahnya hanya di sini. Kalau metode saya pikir ini sudah standar. Ya, metode sudah standar. Fokus masalah sudah standar. Hanya di sini saja masalah daripada proposal kita. Tantangan intelektual dan kreativitas. Di sini yang rendah. Ini contoh yang sering saya selalu sajikan. Ya, contoh maksud tantangan intelektual yang diinginkan oleh PKM itu. Yang diinginkan oleh PKM itu adalah pada level tinggi. Jadi kalau misalnya ekstraksi senyawa golongan flavonoid biji labu kuning. Kalau hanya seperti ini rendah. Jadi yang diinginkan adalah sampai pada uji seperti ini. Mengungkap potensi biji labu kuning sebagai anti-aging, studi in vitro dan in silico, ya, bertarget jalur sinyal etrogen misalnya. Tapi juga jangan sampai terlalu tinggi yang di bawah. Terlalu tinggi, dana 7 juta. Nggak logis juga. Waktu juga terbatas 3 bulan, 4 bulan. Nah, kalau terlalu tinggi juga, ini kan untuk mahasiswa S2 misalnya tuh mahasiswa S3, terlalu tinggi. Waktu juga nggak cukup, nggak logis. Maka kita cukup sampai di sini. Nah, inilah PR kita, Bapak Ibu dosen pendamping, mengarahkan mahasiswa, ide-ide mereka itu level tantangan intelektualnya sampai sini. Itu PR kita bersama. Ini contoh judul yang meraih medali tahun 2022, medali emas. Dan yang selalu saya ingatkan Bapak Ibu, bagi PKM Riset, mohon manfaatnya itu ditulis di judul. Ya. Jadi di judulnya ada selalu manfaatnya. Sebagai apa? Untuk apa? Sebagai apa? Sebagai solusi. Ya, sebagai agen. Jadi ada manfaatnya jelas di sini. Karena kalau PKM Riset nih, kalau nggak ditulis manfaatnya, orang nggak tahu manfaatnya. Kalau PKM KC, nggak ditulis sudah jelas manfaatnya. PKM PI nggak ditulis jelas manfaatnya. Pengabdian jelas manfaatnya. Tapi kalau PKM Riset, nggak ditulis manfaatnya, orang nggak tahu. Nah, maka oleh karena itu nanti adik-adik mahasiswa mohon diarahkan ya, membuat judul seperti ini.
Dan tantangan intelektualnya kelihatan dari judul. Ya, nampak dari judul nih. Tantangan intelektualnya. Baik, itu PKM riset untuk sistematika. Saya pikir tidak perlu saya jelaskan. Ini ada di panduan karena waktu kita terbatas. Kemudian saya masuk ke PKMK. Ini nanti bisa di-share juga. Bapak Ibu bisa lihat kalau kreativitas itu yang nilai 6 itu apa sih? Yang nilai 7 itu apa gitu. Nanti kita bisa share sehingga Bapak Ibu bisa cek juga. Ini punya anak saya ini kreativitasnya udah 6 atau 7 gitu. Jangan-jangan masih 1 gitu. Nah gitu. Nanti kita bisa share yang ini. Kemudian PKMK. PKMK, kewirausahaan Bapak Ibu. Ini usaha yang luar biasa dari pemerintah untuk melatih anak-anak kita berwirausaha. Namun juga tidak bebas. Anak-anak kita tidak boleh buka wirausaha seperti ibu-ibu yang di gerbang jualan bunga setiap wisuda. Lalu adik-adik kita mahasiswa buat pula proposal PKMK, pedagang bunga musiman di gerbang setiap wisuda. Tidak boleh. Tidak ada tantangan intelektualnya. Tidak ada hubungan sama keilmuannya. Ya. Jadi nggak boleh. Jadi bisa di-mute Bu Diana. Ada yang bocor. Bentar Pak, bukan saya hostnya. Yolan. Ya, jadi PKMK ini mahasiswa dilatih untuk berwirausaha, tapi tetap ada kaitannya dengan keilmuan dia. Dan mesti didahului dengan survei pasar. Ya, didahului dengan survei pasar. Jadi mahasiswa kalau mau buat produk, mungkin dia akan buat alat penjernih air, katakan misalnya mahasiswa kimia. Misalnya mahasiswa kimia ini ada dosen publis di jurnal alat penjernih air misalnya. Tapi alat itu belum dibuat dalam bentuk produk siap pakai oleh dosennya. Lalu dia ingin mengambil ide dari jurnal itu, nanti dia jadikan barang produk yang dikomersialkan dan dia bisa bekerja sama dosen itu tentunya. Nah, tapi sebelum membuat itu, dia mesti survei dulu. Nanti dia lakukan survei dalam bentuk metode yang dia inginkan, bisa wawancara, bisa kuesioner misalnya gitu. Kira-kira pasarnya seperti apa? Kalau saya buat produk ini, pembeli ada nggak? Karena PKMK ini mesti untung, mesti ada profit. Targetnya profit. Di awal mungkin nggak bagus profitnya, oke. Nggak besar mungkin oke. Tapi ada potensi profitnya. Nah, jadi mesti berdasarkan survei pasar. Nah, kemudian PKMK nggak boleh membuat usaha masyarakat tempatan itu menjadi saingan. Nggak boleh. Misalnya adik-adik mahasiswa buat lontong malam. Nah, karena mungkin di depan kampus ini belum ada lontong malam. Misalnya. Lalu dia membuat lontong malam. Ini saingan sama usaha orang. Usaha masyarakat tempatan. Dan tidak ada hubungan sama tantangan intelektual keilmuannya. Jadi yang ingin dilatih pemerintah ini dengan PKMK, kamu orang berilmu loh. Buat bisnis ya pakai ilmunya dong gitu. Jangan sama aja dengan orang tidak sekolah dan sekolah kok sama aja bisnisnya, kok tidak keren amat kan gitu. Nah, jadi itu yang diinginkan dari PKMK, Bapak Ibu. Jadi PKMK kreativitas penting dan saya pikir nanti Pak Denny juga bisa ulas ya. Yang bau makanan itu dihindari. Misalnya dendeng pucuk ubi lah, dendeng macam-macam ya kalau mahasiswa saya baca proposalnya. Dendeng apalah, dendeng inilah, ini dihindari saja karena nggak akan didanai. Ya. Atau bolu kukus lah, bolu stroberi lah, bolu durian, macam-macam itu juga tidak usah lagi. Ya. Jadi cari ide yang sesuai dengan bidangnya. Kemudian dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tidak hanya keinginan kita, kemudian potensi profit dan keberlanjutan usaha. Mungkin punya ide bagus, tapi keberlanjutan usahanya susah. Karena bahan bakunya hanya ada sekali setahun misalnya. Nggak bisa juga. Karena ini kan harus berkelanjutan. Ya, jadi Bapak Ibu dosen pendamping
Untuk PKMK ini mohon juga ditanya ke mahasiswa, kamu buat PKMK ini untuk apa? Setelah kamu tamat, kamu mau enggak melanjutkan? Kalau dia mau melanjutkan Bapak Ibu, dan itu ada kreativitasnya, mohon didukung. Karena memang kita dari PKMK, kita menginginkan lahirnya orang-orang yang berwirausaha setelah tamat. Setelah tamat, dia melanjutkan bisnis itu. Itu yang diinginkan oleh PKMK. Jangan sampai tujuan mahasiswanya hanya mencari dana 7 juta. Niatnya udah nggak benar ini. Nah, jadi kalau ada yang memang dia punya semangat bisnis, semangat usaha, ini yang ingin kita cari dengan PKMK. Ini banyak produk Bapak Ibu ya dari PKMK. Ini yang dapat medali tahun 2021 ya. Masih ada makanan, tapi ya seperti ini, misalnya ini makanan kucing, ya, sutan ya, makanan hewan ya. Dia mengelola limbah menjadi makanan ternak ya. Itu masih, tapi bukan rendang-rendang kayak tadi, kan. Atau mungkin sering juga yang dapat medali itu ada makanan tambahan ASI, stunting, ada stunting, mungkin di daerah itu ada bahan-bahan alami yang bisa diolah ya, yang bisa dijual menjadi bahan tambahan ASI, itu bisa. Kalau seperti itu bisa. Tapi tidak lagi kuliner-kuliner yang dendeng apalah gitu ya. Oke, ini formatnya. Kemudian itu PKMK Bapak Ibu. Sedikit ini contoh yang PKMK. Ini laundry in. Ini dibuat oleh anak-anak ITS ya, kalau saya tidak salah. Jadi ketika COVID itu orang ini mengalami kendala sepertinya dalam penggunaan jasa laundry. Ada banyak masalah, maka mereka melakukan survei. Survei, dapatlah hasil seperti ini. Maka dari hasil survei ini, mereka memutuskan untuk membuat aplikasi namanya Laundry In. Jadi seluruh jasa laundry yang ada di Surabaya, mereka gabung dalam bentuk satu aplikasi. Nah, ini anak-anak teknologi informasi yang punya ide. Nah, jadi seperti ini ide yang kita inginkan anak-anak kita buat. Tentu sesuai dengan bidangnya. Ya, fisika sesuai bidangnya, tapi bisa bekerja sama. Nanti fisika, biologi ada, matematika ada di dalam, kimia ada dalam. Mereka membentuk satu produk bersama. Tentu nggak mesti semua di bidang produk, bisa jadi ada di bidang pemasaran kan, ada juga mungkin di bidang pengembangan sistem kan gitu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, PKM lain yang ada, nanti yang PKMKC nanti Pak Dendi, yaitu ada PKM yang tidak bisa didanai dengan dana 5 juta atau 7 juta atau 9 juta. Karena gagasannya yang sangat luas. Contoh kita tahu Indonesia ini korupsinya luar biasa misalnya. Kita punya ide, kita ingin menyelesaikan korupsi. Nggak mungkin kan mahasiswanya dikasih dana 5 juta. Ini dana 5 juta, lu riset untuk menyelesaikan korupsi ya di Indonesia. Kan nggak mungkin tuh Bapak Ibu ya. Maka dibuatlah skema yang namanya PKM video, gagasan konstruktif, sama PKM gagasan tulis GFT. Nah, jadi mahasiswa itu punya imajinasi, punya nalar yang tadi luar biasa itu untuk menyelesaikan kasus korupsi itu diuraikannya dalam bentuk sebuah karya berbentuk video. Nah, jadi dia mungkin memposisikan untuk mengatasi korupsi itu Pak Jokowi mesti bagaimana, Gubernur DKI, kalau misalnya korupsi di DKI misalnya harus bagaimana perannya, Bupati bagaimana perannya, dan itu dibuatnya dalam bentuk video. Itu namanya nanti PKM PGK, dan ini pakai proposal, luarannya video. Kalau yang tidak pakai proposal namanya GFT, PKM GFT yang ini. PKM gagas tulis. Ini mahasiswa nggak perlu buat proposal, tapi hanya gagasan tulis saja yang diupload. Sama dengan artikel ilmiah. Tapi prinsipnya ini sama. Dia punya gagasan besar. Misalnya dia punya gagasan bagaimana caranya agar pemindahan ibu kota negara IKN itu tidak merusak hutan yang ada di IKN. Misalnya. Dia punya gagasan. Dia mungkin banyak membaca, sehingga dia punya wawasan yang luas untuk menyelesaikan masalah itu. Dan dia yakin kalau diterapkan apa yang dia tulis itu akan bisa mengatasi masalah itu, maka dia bisa masuk ke gagasan tulis. Gitu. Sedangkan yang terakhir, PKM artikel ilmiah, ini artikel ilmiah yang belum dipublikasikan ya
pada media, ini bisa diupload dan dapat insentif 3 juta. Ini juga sama dengan GFT, ini nggak ada proposal nih, ini hanya artikel. Tapi nggak boleh skripsi Bapak Ibu. Jadi skripsi mahasiswa nggak boleh. Yang boleh itu ya kegiatan PKL, KKN, atau kegiatan akademik berkelompok. Contoh gini. Contohnya adalah ada project based learning. Project based learning kan Bapak Ibu kan sering tuh ngasih studi kasus ke mahasiswa berkelompok tuh. Dan mungkin ada hasil yang bagus dalam bentuk sebuah artikel ilmiah, tapi bukan review ya. Karena review nggak boleh di sini. Jadi bukan naratif review, maka itu bisa diupload ke PKM AI dan ini 3 juta. Lumayan. Itu saja barangkali Bu Diana karena waktu kita terbatas sampai jam 3. Dilanjutkan oleh Pak Dendi, nanti kita diskusi setelah itu aja. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Marzuki. Tadi sudah menjelaskan tentang PKM RE, kemudian tadi PKM kewirausahaan, dan yang terakhir adalah yang VGK dan video ya, video gagasan konstruktif, kemudian gagasan futuristik tertulis dan artikel ilmiah. Ya, semoga ini juga menambah kembali mengingat-ingat mungkin tentang jenis PKM yang lain. Oke, kita lanjutkan ke narasumber yang kedua. Sudah standby ini Pak Dendi. Pada Pak Dendi dipersilakan juga mungkin Pak Dendi membagi informasi kepada kami juga tentang skim baru ini ya Pak Dendi, tentang PKM terintegrasi MBKM yang ada di UNAN tahun 2023 ini. Kami persilakan Pak Dendi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nanda, Pak Dekan, Pak WD1, WD2, Bapak Ibu pimpinan di Fakultas MIPA, dan juga Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Salam kenal dari saya, nama Dendi Adi Saputra, Gala Malin Kayo, suku Pili, asal Bukit Tinggi. Jadi mungkin ada nanti di antara kita yang berhubungan sesepuh, berarti yang mau manggil mama atau manggil ete, manggil ibu. Mohon ditegur nanti kalau ada kita bertemu sapa di UNAN ya khususnya. Baik, itu sekedar perkenalan singkat dari saya, Bu Nanda dan Bapak Ibu semua. Karena hari sudah siang, rasanya siang ini cukup panas menjelang hujan. Jadi rasanya memang waktu tidur siang cukup enak jam-jam segini ya Pak Marzuki ya. Tapi Pak Marzuki dengan suaranya yang parau-parau tadi, saya juga jadi saya juga semangat juga nih ngasih materi. Mohon izin dengan tidak memperpanjang mukadimah langsung ke to the point aja. Ya, silakan. Sudah dapat share layar? Ya, sudah terlihat. Sudah. Baik, materi yang dimintakan ke saya dari Bu Nanda dan Pak Marzuki adalah tentang sosialisasi PKM internal terintegrasi MBKM UNAN, dan juga nanti sedikit overview PKMPI, PKMKC, dan PKMPM. Mungkin di sini karena posisi saya adalah cuma sharing aja Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lebih ahli dari saya. Ini mungkin karena pengalaman saja, jadi cerita kita di sini hanyalah semacam pengalaman, sharing pengalaman saja. Untuk sumber referensi dalam presentasi saya, beberapa referensi saya gunakan termasuk bahan dari Pak Marzuki juga. Sedikit ini menggambarkan suasana PIMNAS Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di Bandung, insya Allah kita akan ke Bandung. Saya doakan yang hadir, Bapak Ibu dosen yang hadir di dalam Zoom meeting siang hari ini, kita bisa bersama-sama menikmati suasana PIMNAS nanti di Bandung. Nah, kira-kira di Malang. Amin, ya Rabbal Alamin. Seperti ini. Ini bukan lagunya yang saya ikuti, cuma posisi mahasiswa kita ada sebelah kiri ini. Ya, ada yang lucu, ada yang apa. Jadi kalau sorak-sorak itu kayaknya kurang kelihatan di mau kita ada. Nah, saya arahkan kamera saya ke kanan. Nah, mulai banyak nih.
Ini juga yang di tim di bawah adalah Bapak Ibu dosen juga, para pembimbing. Adi Karta ini adalah dari IPB. Ya. Beliau sangat semangat sekali dosen Bapak Ibu dosennya ketika kita coba diskusi, kebetulan ada orang Padang juga waktu itu pulang satu pesawat. Ya, kita di sini serius untuk mengambil lagi juara umum dari UGM yang telah lama bertahan di Yogyakarta. Kita bawa ke Bogor. Itu semangat beliau. Termasuk semangat dosen-dosennya. Nah, ini yang luar Ya. biasa. Bukan hanya mahasiswanya, tapi dosen juga gitu. Ini yang saya lihat ada atmosfer yang luar biasa kalau saya lihat di universitas di Jawa sana, yang itu tak mungkin juga, maksudnya bukan tidak mungkin ya istilahnya, bukan tidak mungkin itu kita tiru nanti bersama-sama dengan Bapak Ibu di FMIPA, di teknik, di kedokteran, dan di fakultas yang lain, sehingga nanti kita ada di posisi ini dan satu saat bisa mengangkat piala juara umum PIMNAS entah tahun keberapa. Mudah-mudahan kita niatkan dulu, ada visi misi kita di sini, semoga ke depan kita bisa berprestasi dan mengambil prestasi itu. Dan sedikit juga nih, ternyata tahun 2015 saya mencoba mengajak, saya diminta oleh Pak WR3 untuk mendampingi mahasiswa PIMNAS juga. Ini ada Rizky namanya dari teknik, dan ini ada dari pertanian. Waktu itu sama-sama lolos di PIMNAS, mewakili Rizky di PKM KC dan Sari itu di PKM Pengabdian Masyarakat, Bapak Ibu. Ketika itu Universitas Andalas mengirimkan 4 atau 5 ya tim, dan ini salah satunya karena ada parade Universitas Andalas harus pakai baju adat, maka kita minta secara khusus walaupun malu-malu waktu itu, saya minta, oh ya enggak apa-apa, ini pura-pura aja gitu, 2015 gitu. Ternyata alhamdulillah karena mereka satu visi dan misi, sama-sama alumni PIMNAS, sama-sama satu visi, dia melangsungkan PIMNAS Dunia Akhirat 2019. Ketika itu saya masih di Jepang, Pak, ini ada undangan dari saya. Ya, kenapa? Ini Pak, saya mau menikah. Dengan siapa? Oh, dengan adik Bapak juga. Oh, dengan adik saya. Oh, ternyata sama-sama alumni PIMNAS. Ternyata ini salah satu berkahnya mungkin ketika satu visi dan misi, berkat bantuan Bapak Ibu dosen dalam membimbing, mereka bertemu di sini. Mereka nggak kenal sama sekali. Dan sekarang Sari sudah menjadi seorang dokter muda, lulusan UGM, dan Rizky bekerja di salah satu BUMN yang ada di Indonesia. Mungkin ini salah satu, karena kalau kita dapat menjodohkan, kan ada satu surga kita atau satu rumah ya Bu ya, di surga nanti ya Bu Nanda ya. Mudah-mudahan itu salah satu visi dapat kita. satu ya Pak Dendi. Dunia dapat, akhirat juga dapat. Jadi pemiliknya double strike, dapat insentif dan dapat rumah nanti di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Saat ini saya masih punya data ini Bapak Ibu. Universitas Andalas dalam angka 2021. Nah, mungkin ini jadi pertimbangan kita dalam nyusun PKM. Nah, mungkin ini penting juga kita bahas, karena dari tahun ke tahun ini jumlah proposal yang masuk dan yang didanai itu semakin menurun. Bahkan tahun kemarin kita itu kalau tidak salah 12 yang didanai dari 400 mungkin ya, karena dijatah 400, dan lolos PIMNAS itu hanya 7 tim. Ya. Dan tahun kemarin kita masih belum berkesempatan mendapatkan medali. Ya, itu menjadi evaluasi besar bagi kita untuk bisa mendapatkan apa sih yang kurang dari adik-adik kita dan penampilan kita. Ternyata memang dari hasil diskusi kita dengan reviewer nasional, ide-ide awal ya memang cukup sampai level PIMNAS, tapi untuk level sampai juara belum cukup. Nah, itu ya. Pada saat itu saya termenung, wah ternyata saya masih jauh membimbing adik-adik ini. Ini kuota PKM kita 2022 ini 400 ya Bapak Ibu. Dan ini sudah disampaikan oleh Pak Marzuki tadi, muaranya semuanya ke PIMNAS kecuali AI ya. Nah, dan ini nanti akan kita coba bahas satu persatu. Dan bagian saya adalah di KC, PI, dan PI. Nah, terkait tadi ada skim baru.
Jadi dari 400 proposal yang akan dikirimkan oleh UNAN ke pusat nanti, ada 100 proposal yang lulus yang akan dapat skim khusus. Nah, istilah dalam kata kutip skim khusus ketika adik-adik peserta pengusul proposal, maksudnya itu ikut dengan program MBKM. Ya, program hibah PKM terintegrasi itu mendapatkan dana hingga sampai 15 juta maksimal. Nah, dan itu ketika tidak lolos, jadi semuanya nanti akan diseleksi, oh ini adik ini akan mendaftar di MBKM. Tentu Bapak Ibu yang tahu ini cocok nggak kita daftarkan di MBKM, misalkan asistensi riset atau di proyek independen, ya melihat dari struktur kurikulum kita di masing-masing prodi misalkan. Selain itu, ada juga kegiatan selanjutnya yaitu proposal PKM. Jadi ini rohnya sama PKM, tapi skim yang satu adalah dari UNAN, skim yang kedua adalah dari pusat. Nah, skim dari UNAN juga nanti dikasih reward, istilahnya uang lelah lah kalau saya membahasakannya ke adik-adik di Fakultas Teknik, itu dapat adik-adik 1 juta rupiah ketika proposalnya sudah lolos seleksi tingkat UNAN. Dan 500.000 insentif bagi dosen pembimbing. Jadi bantuan diberikan setelah proses direview di tingkat universitas. Nah, berangkat dari pengumuman dari Bapak Wakil Rektor 1 ini, maka diterjemahkan kegiatan PKM itu dari 8 jenis PKM yang sebelumnya kita ikuti biasanya di tingkat nasional itu diturunkan menjadi 7 kegiatan. Dari 7 PKM itu masuk ke 7 model kegiatan MBKM yang ada di UNAN. Mulai asistensi riset, kegiatan wirausaha, proyek independen, membangun desa, proyek kemanusiaan, penelitian tugas akhir, atau nanti di sini ini di bagian nanti struktur bebasnya di masing-masing MBKM ya. Program MBKM kan ada struktural form dan ada free form. Di konversi SKS-nya itu sudah ada ditera dalam buku pedoman hibah PKM terintegrasi MBKM UNAN. Terkait dengan kebijakan, mungkin ini saya tampilkan bahwasanya kita sudah ada kebijakan yang mengikat di sini dari peraturan rektor untuk bisa kita jalankan secara bersama. Dan secara ringkas saya akan mencoba menjelaskan satu persatu Bapak Ibu. Pertama, PKM riset eksakta. Beda PKM riset eksakta MBKM UNAN dengan PKM pusat, ya, saya bilang PKM pusat atau PKM Dikti adalah hanya di sini jumlah mahasiswa yang mengikuti program MBKM dan kegiatannya itu dilakukan di luar Universitas Andalas, artinya dengan mitra kerjasama kita. Kalau saya menganalogikan di sini penelitian dilakukan misalkan di BRIN atau di LAPAN, nah, karena ada beberapa riset tentang pesawat misalkan, atau dengan material di BRIN atau di dinas-dinas perindustrian untuk membuat teknologi tepat guna. Nah, adik-adik itu nanti akan dibiayai 15 juta dan proposal itu juga diteruskan karena tadi mengikat 100 proposal yang lulus MBKM itu akan diteruskan menjadi 100 proposal yang menjadi kontribusinya di pusat nanti. Jadi akan ada nanti penyesuaian proposal yang dilakukan oleh mahasiswa ketika dia lulus dan mau diajukan ke Dikti juga. Jadi ada kesempatan mendapatkan 2 pendanaan. Namun tentu ada penyesuaian anggaran karena di penyesuaian MBKM UNAN itu 15 juta rupiah. Sedangkan untuk Dikti itu 5-7 juta sesuai yang diinfokan oleh Pak Mazuki di presentasi sebelumnya. Kemudian ada PKM riset humaniora dan ini bermuara ke MBKM asistensi riset. Kemudian kewirausahaan itu bermuara ke MBKM kewirausahaan. KC itu bermuara nanti ke MBKM studi atau proyek independen. Dan ini mungkin yang terbaru, karya inovasi. Nah, karya inovasi. Ini yang mirip dengan KC, mirip juga dengan penerapan IPTEK. Nah, cuma bedanya di karya inovatif ini adalah produk yang kita bikin, katakanlah semacam sensor untuk mendeteksi gempa, atau sensor untuk mendeteksi
polusi udara. Itu sudah teruji secara fungsional dan siap edar diproduksi secara massal. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai PKM karya inovasi. Itu juga bisa diikutkan dalam skema MBKM UNAN, studi atau proyek independen ya. Lanjut ke penerapan IPTEK. Nah, padanannya di MBKM adalah proyek independen dan MBKM membangun desa, dan juga PKM-PM ini ada 3 Bapak Ibu. Di sini tertulis 2 karena saya mengcrop saja. Pertama MBKM membangun desa, MBKM proyek kemanusiaan, dan MBKM penanggulangan bencana. Secara umum, totali kita merujuk 100% kepada proposal buku pedoman penulisan proposal PKM 2022. Nah, jadi kemarin kita diskusi dengan Pak Direktur. Nah, untuk tahap awal, seleksi awal, maka siapkan adik-adik menulis proposal 400 dulu. Jadi kita akan menseleksi 400 dengan template proposal PKM nasional atau PKM Dikti. Nanti 100 teratas yang mengikuti juga dengan yang mau ikut program MBKM, tentu ini syarat khusus ya Bapak Ibu ya. Jumlah mahasiswa yang mengikuti ini 3-5, dia anggotanya ada 3-5, 2 diantaranya wajib mengikuti program MBKM, di mana syarat untuk ikut program MBKM itu harus berada di atas semester 5. Jadi intinya seniornya yang harus ikut. Dendi, kalau tidak ada yang semester 5 gimana Dendi ya? Ya, jadi harus mengikuti PKM Dikti. Jadi larinya posnya bukan ke BKM karena ini syarat mutlak penyandang dana dari UNAN karena diintegrasikan dengan MBKM. Atau adik-adik harus mencari seniornya yang mau ikut serta di MBKM terkait dengan bidang-bidang PKM yang diusulkan. Nah, sedikit saya ulas kembali Bapak Ibu tentang apa sih kreatif, karena sesuai yang diinfokan oleh Pak Marzuki, level di nasional itu sudah ketat persaingannya, baik negeri maupun swasta. Yang membedakan itu adalah nanti di ide dan kreatifnya. Maka ini sudah kita sampaikan ke adik-adik mahasiswa, bahwasanya untuk mencari ide yang kreatif itu kita tidak hanya sekedar berbeda dengan yang lain. Secara dari pengalaman kita mengikuti PKN sejak 2009 sampai saat ini, maka kita mencoba mengidentifikasi apa sih kreativitas di bidang PKM. Kita bisa melihat ada kata-kata kunci di sini, mengubah yang rumit jadi mudah, aktivitas banyak gerak jadi santai, unik bukan aneh, dan seterusnya. Dan kemudian intinya merealisasikan sesuatu yang tidak terpikirkan secara serius oleh seseorang. Dan ini sesuai dengan konsep dari kreativitas itu sendiri. See what the others don't see. Ya, ini mungkin bukan maksud saya mengajari Bapak Ibu ya, tapi mau ulang-ulang kaji, apa kaji dek berulang, pasal jalan dek batampuh. Nah, itu saja Bapak Ibu. Sedangkan untuk strategi pengumpulan ide melalui pendefinisian masalah, biasanya kami menggunakan formula ini. Masalah itu adalah gap yang tidak diinginkan antara realitas dengan kondisi yang ideal, sehingga kita menuliskannya, cari masalah dulu untuk adik-adik. Apa masalah yang ditemui di lapangan? Misalkan fakta yang ada dulu kita identifikasi, kemudian kita kurangi dengan kondisi ideal yang harusnya kita dapatkan, atau kondisi yang kita inginkan. Sehingga ini menjadi masalah yang akan kita carikan solusinya dari masalah, dari fakta yang ada menuju kondisi yang ideal atau kondisi yang kita harapkan. Tentu ada cara penyelesaiannya. Dan ketika fakta itu kita dapatkan, kita jelaskan, kita terjemahkan ke dalam bentuk proposal, dan kita tuliskan di latar belakang. Nah, tujuan plus losi akan menghasilkan sebuah judul yang seperti yang ditunjukkan ada oleh Pak Marzuki tadi, ada sebagai tujuannya, sebagai apa. Jadi di PKM ini semua mulai dari judul harus kreatif juga, mulai dari ide juga harus kreatif juga, solusinya harus kreatif juga. Jadi semuanya dipadukan, termasuk cara penyelesaiannya juga harus kreatif juga. Jadi dalam proposal, cara penyelesaian itu kita terjemahkan dalam metode penelitian atau pelaksanaan. Bapak, Ibu yang saya hormati,
selalu saya berkuar-kuar dengan adik-adik mahasiswa. Masalah itu jangan takut dengan masalah, tapi banggalah dengan masalah, karena ketika kita tidak punya masalah, maka itu adalah masalah yang terbesar. Jadi saya selalu kata-kata mutiara dalam kamus PKM saya adalah masalah itu adalah inovasiku. Nah, proses inovasi itu sendiri tadi sudah kita kenalkan juga. Pertama adalah ini Bapak Ibu. Innovation process itu terjadi dua aja. The first step in any innovation process is to understand the problem you're trying to solve. Pertama, ini yang saya overview kepada mahasiswa tadi pagi. Adik-adik mahasiswa harus tahu dulu apa sih masalah yang ingin kita atasi. Jadi kalau kita nggak ngerti masalahnya, ya nggak bisa kita melahirkan atau ide solusi yang kreatif sebelum nanti kita terjemahkan kepada apakah dalam bentuk produk, dalam bentuk model, atau dalam bentuk kajian penelitian dan segala macamnya. Selanjutnya adalah It's good for our customer to understand the problem. It's good to put yourself. In addition to understanding the problem from the user perspective, you can also explore what are the current solutions that. Yang selanjutnya yang saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa tadi pagi adalah Bapak Ibu, tentang setelah kita dapat masalah, apa sih masalah solusi yang sudah ada saat ini. Nah, jadi itu harus di list dan kita coba generate idenya, sehingga nanti kita bisa mengetahui apa kelemahan solusi yang sudah ada saat ini. Biasanya ide itu muncul tidak jauh dari kita. Kenapa? Setiap daerah punya ciri khas, setiap orang punya masalah, kadang masalah menimbulkan masalah baru, dan masalahmu adalah inovasiku. Maka kita lanjut nanti, itu sekedar overview singkat saya terkait materi-materi yang saya sampaikan tadi pagi ke adik-adik mahasiswa. Sebenarnya masih ada tadi Bapak Ibu tentang design thinking, cara generate ide-ide, proses ada empati di sana, di mana kita memahami masalah itu dengan melibatkan hati kita bisa menjadi seorang pelaku juga, misalkan pedagang sate misalkan gitu, atau pedagang bakso misalkan. Karena saya mungkin lebih pede menceritakan tentang PI karena banyak pengalaman di sana. Yang pertama PKMKC. PKMKC itu merupakan karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Menurut Pak Mazuki, produk PKMKC itu bisa berupa produk fisik, prototipe, animasi, atau yang lainnya yang menggambarkan karsa kita yang dihasilkan. Nah, prosesnya itu diawali dari proses karsa di sini, persoalan kebutuhan tantangan, ide, karya, dan penyumbang karya. Ada fase inspirasi, fase konstruksi, dan implementasi. Ini biasanya adik-adik di fisika nih banyak yang masukin proposal PKMKC. Namun kelemahannya adalah di fase inspirasi ini. Persoalan atau kebutuhan atau tantangannya itu tidak jelas. Sehingga banyak yang berguguran. Nah, ketika kita cek di Google, kita cek di internet misalkan, banyak itu yang sudah mengkaji. Nah, karena PKMKC ini memang dituntut high level teknologi, jadi level teknologinya harus di atas PI. Maka kita mensiasatinya di sini, kalau teknologinya sudah mature atau matang, kita akan larikan programnya itu ke PKMPI, penerapan IPTEK. Ini beberapa contohnya Bapak Ibu, seperti ini rancang bangun rompi untuk kasus henti jantung. Misalkan di sini biasanya ada tenaga medis, di mana mereka mencoba membuat sebuah produk yang menggantikan fungsi tenaga medis di sini. Ada juga electrical charging using biomass, kemudian sistem monitoring blind spot berbasis IoT, dan lain segala macamnya. Ini beberapa judul yang dapat emas 2021. Nah, dia bikin bantal aja ternyata. Ini bikin bantal sih bisa dapat emas nih adik-adik kita. Jadi tujuannya di sini jelas untuk meningkatkan kualitas tidur dan menyeredakan nyeri TMJ. Saya kurang paham juga ini TMJ dan TMJ.
Nah, saya rasa ini mungkin ada hubungannya dengan madu liar, mungkin ya, nggak tahu juga. Tapi dengan kreasi yang ada di sekitar kita, nah memang ini permasalahan yang sering kita temukan. Nah, produk PKMKC tidak harus kita produk itu langsung terpakai, langsung terjual, bagus hasilnya. Tapi kata kuncinya adalah fungsional. Ya, fungsional itu bisa saja satisfied, kita puas, bisa saja unsatisfied. Jadi bisa dia sudah berfungsi. Ibarat kita merancang sebuah lampu, lampu itu bisa hidup tapi tidak terang. Nah, berarti ada kategori unsatisfied. Nah, level PKMKC hanya sampai fungsional. Nah, itu bedanya Bapak Ibu. PKMKC itu lebih bebas, lebih nanti ke dasar inspirasinya dari mana? Apakah dari jurnal kah atau dari dari penelitian sebelumnya kah gitu ya, penelitian Bapak Ibu lainnya kah gitu. Nah, biasanya berangkat dari itu sehingga diwujudkan dalam bentuk karya atau karsa cipta. Lanjut ke PKMPI, mudah-mudahan waktu saya bisa cukup ini Bu Nanda. Masih Pak Dendi. Masih ya. Oh, ingatkan aja nanti Bu Nanda Ya, kalau siap. kelamaan. Ini yang kedua, penerapan iptek. Tadi sudah kita sampaikan juga, mungkin diingatkan juga nanti kepada adik-adik mahasiswa kita, Bapak Ibu, bagi yang membuat proposal PKMPI, maka di sini berangkat dari permasalahan mitra. Jadi bukan dari teknologi dulu kita cerita, tapi dari mitra profit ya. Di sini ada penerapan iptek bagi mitra profit. Contoh tadi Pak Mazuki tentang laundry. Kebetulan tahun 2022 kita juga lolos ke PIMNAS itu dengan mitra kita laundry. Tapi yang tadi itu KC, yang ini bisa PI karena kita mengatasi masalah mitra. Ini yang kita dapatkan dana dan lolos PIMNAS. Ceritanya gini Bapak Ibu. Awalnya si Reza ketua tim ini dia langganan laundry di Handron di Launa. Ini kalau Bapak Ibu dari mau ke bandar lewat jalan motong ya ke jembatan di belakang keperawatan itu kan ada jajaran ruko-ruko. Di sana ada namanya laundry Haluna. Awalnya dia langganan di sana, kemudian cerita-cerita boros ternyata pemakaian air. Yang kedua ketika hari hujan ternyata air yang mereka dapatkan dari PDAM itu tidak jernih Bapak Ibu. Sehingga menghambat proses produksi pencucian baju. Sehingga banyak pelanggan yang ngeluh. Dan juga saat ini belum ada pengolahan air limbah yang ada di laundry. Ya, di mana-mana kita lihat laundry, saya rasa belum ada yang menerapkan teknologi filter ya. Biar nanti air yang dibuang ke lingkungan atau ke selokan itu bisa ramah lingkungan. Ya. Tidak ada standarnya, standar sungai itu level berapa. Ya. Maka dibikinkanlah alat filtrasi. Kalau Bapak Ibu lihat di Google, alat filtrasi ini sudah berjibun banyaknya. Sudah banyak sekali dengan teknologi upflow anaerobik ini sudah banyak sekali. Nah awalnya si Reza mengusulkan saya ini KC gimana Pak? Nah kalau KC saya bisa jamin adik-adik tidak bisa lolos didanai. Tapi kita coba cari mitranya. Nah ternyata dari permasalahan mitra itu cocok dengan teknologi ini ya banyak artikel ilmiah yang mendukung, maka lahirlah program PKMPI ini. Nah ini cerita short story-nya Bapak Ibu tentang kegiatan kita tahun kemarin. Dan juga ini ada contoh dengan petani tomat. Kalau dalam skala tanah kebun-kebun di rumahan atau ya kayak taman-taman kecil tentu tidak masalah mensortir tomat ya. Tapi kalau dia dibikin petani tomat itu punya ladang 1 hektar, 2 hektar, tentu untuk melakukan sortir mutu itu juga sangat sulit dilakukan secara manual karena butuh tenaga. Maka di sini cara konstruksi idenya kita lakukan seperti ini. Kita pergi dulu dengan mitra, ternyata petani tomat melakukan sortir mutu tomat yang melakukan secara manual. Ternyata di sini ada masalah.
Kemudian kita inisialisasi ide seperti ini. Dan kemudian ini yang diusulkan oleh adik-adik di IPB, ya, dapat medali perak di Poster 2020. Nah, jadi saya kebayang kalau buah manggis di sini kan banyak nih kampung manggis nih Bapak Ibu. Gimana mensortir buah manggis yang bagus? Misalkan di fisika kan ahli-ahli sensor itu, atau memang sistem mekaniknya bisa dipercayakan ke anak-anak teknik mesin, bisa berkolaborasi gitu. Dan juga ini salah satu apa istilahnya yang selama saya melatih PKM ini salah satu yang favorit yang selalu saya jual-jual kemana-mana saya menyemangati adik-adik proposal PKMPI, yaitu alat untuk menghitung benih bibit ikan. Mungkin kita simak dulu videonya, mungkin sekitar 1 menit Bapak Ibu. Mohon izin. Nah, jadi saya coba ceritakan sedikit. Ini ceritanya di Maninjau, ada Bapak ini punya keramba bibit ikan Bapak Ibu. Jadi ketika ada pelanggan membeli dari Pekanbaru, Pak, Ambo masan ikan 10.000 ya Pak. Nah, jadi caranya itu dihitung manual. Kalau di kampung Ambo di Mage, nah ini kok pakai bahasa Minang. Oh maaf Bapak Ibu. Di kampung saya di Mage atau di Kabupaten Agam itu kami terkenal sebagai penjual anak ikan. Itu kita pakai cawak, ada semacam apa ya, gayung kecil, itu sudah takarannya kalau penuh cawak itu atau tekong atau apa ya, gayung itu Bapak Ibu, itu sekitar 100 gitu. Jadi itu kearifan lokal aja dalam ya, kita lego aja asal ada akadnya menjual beli ikan, bibit ikan ya rata-rata seperti itu kalau kita melihat orang jual benih ikan ya dalam jumlah yang banyak. Nah, adik-adik ini membuat alat penghitung benih ikan. Ya, dimasukkan benih ikan ke dalam tempat penampungan ini, kemudian di-set di sini ada Arduino-nya, kontrolernya, hanya mengandalkan sensor fotoresistor aja. Jadi ketika dialiri oleh ikan maka sinarnya terputus, maka dibaca di counter ya, dibaca lagi penghitungannya di alat ini, sehingga nanti kalau udah cukup nanti katup tempat ikan yang masuk ditutup. Sederhananya seperti itu aja. Ini mendapatkan medali perak di UMI Makassar waktu itu sebelum saya berangkat sekolah Bapak Ibu. Nah, ide-ide seperti ini sebenarnya teknologinya enggak wah-wah banget, enggak ada IoT, enggak ada artificial intelligence, enggak ada machine learning. Tapi kalau kita kasihkan ke mitra, ini sangat bermanfaat sekali. Karena enggak pakai sumber listrik, ada baterainya, jadi bisa dibawa kemana saja gitu. Jadi beberapa ide yang mungkin bisa kita jadi sumber inspirasi Bapak Ibu. Ini salah satu contoh yang dapatkan emas 2021, inovasi alat pemotong kacang tanah ergonomis dengan mekanisme perpetual motion untuk UMKM PY Ibu Yati di Kabupaten Tangerang. Jadi teknologinya memang tidak sewah KC, tapi manfaatnya di sini yang dinilai. Terbantu enggak mitra kita? Dan yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Kita menerapkan teknologi, kita bisa menerapkan manajemen persis sama dengan PKMPI, namun mitranya itu mitra dari mitra non-profit.
dengan ada adik-adik dari Bali itu biasanya topik-topik yang sering juara itu Bapak Ibu, dia mengajarkan seni tari, kebetulan dia dari prodi seni tari ke yang berkebutuhan khusus. Nanti outputnya adalah mereka mengadakan pergelaran seni. Nah, intinya mahasiswa juga dituntut harus menguasai juga seni. Dulu di PKM PM yang saya dampingi itu yang Sari yang tadi sebagai model Pimnas Dunia Akhirat tadi Bapak Ibu, dia juga mempunyai selain anak pertanian, dia juga mengetahui adat istiadat di sana dan mengetahui filosofi tari. Jadi di waktu presentasi disuruh nari oleh reviewer. Kamu ngajarkan filosofi adat dalam pengabdian masyarakat di kampung kamu. Nah, kamu bisa nari nggak? Oh, ternyata mereka sudah prepare juga, menari mereka. Ini adalah tari panen. Nah, saya nggak baru tahu nih ternyata ada juga tari panen. Biasanya kan tari piring aja. Dan ini beberapa contoh yang dapat medali emas. Kita pernah dapat medali emas waktu itu Timnas 2020 ya. Masa-masa COVID ini membuat media ajar interaktif berpetualang di dalam sistem tubuh manusia. Jadi ini mitranya waktu itu adalah SD Bapak Ibu. Dan ini cara kita untuk mengevaluasi ide PKM yang biasanya kita lakukan bagi adik-adik yang mengusulkan proposal. Pertama, apakah sudah ada masalah atau peluang atau ada kebutuhan di sana? Apakah itu adalah ide atau gagasan baru? Periksa kelebihan dan kekurangan solusi saat ini. Periksa apakah solusi yang ditawarkan sudah ada. Kemudian bagaimana tingkat probabilitas kesuksesan solusi tersebut. Dan terakhir saya selalu menyarankan kepada adik-adik mahasiswa untuk diskusikan dengan tim, bukan dengan ketua saja dan dosen. Dan bagian terakhir nanti adalah ketika ide itu banyak tergenerate, maka pilih ide dan solusi yang terbaik sesuai dengan kemampuan tim. Terakhir, ini tidak kiat sukses, saya percepat saja. Proses nulisan proposal itu hanya 20%, sedangkan yang merencanakan itu mulai kita sosialisasi sampai nanti mewujud sebuah proposal itu 80%. Maka kita harus melewati tahapan 3S biasanya kalau saya. Sukses format seperti ini sudah saya sampaikan, format kertas A4, margin 433, font Times Roman, kemudian spasi 1,15, dan juga ada aturan peletakan nomor halaman Bapak Ibu. Jadi kalau kita reviewer itu enak aja dia ketika ada susah-susah kita bikin dalam 2 bulan ini atau 1 bulan ini proposal. Oh ini nomor halamannya nggak sesuai panduan. Ya, ini dibuang aja. Jadi tidak dilihat judulnya, tidak dilihat isi kita. Oh ternyata ini biasanya kalau hati-hati kita di Microsoft Word sekarang defaultnya itu Calibri fontnya. Nah, ini diminta Times Roman. Sampai sedetail itu diatur di PKM. Dan kemudian di body atau pendahuluan sampai nanti lampirannya diberi angka 1 ditaruh di pojok kanan atas. Nah, ini selalu menjadi tikungan-tikungan tajam bagi pecinta-pecinta proposal PKM di UNAN yang kita perhatikan. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Mazuki tadi. Dan intinya adalah saya selalu berpesan bahwasanya kepada adik-adik mahasiswa baca betul-betul instruksi yang ada di buku pedoman. Kita tidak bisa percaya betul di pedoman PKM 2002, tapi at least kita hanya punya itu saat ini. Karena prosesnya akan begitu cepat nanti ketika pengumuman itu diberikan oleh Dikti, maka tidak salah kita coba generate sesuai dengan standar yang ada di tahun lalu saja. Dan proposal PKM diusulkan harus memiliki sesuatu yang spesial untuk ditawarkan, pelajari kriteria penilaian, penyajiannya sederhana dan jelas, dan buat kesan pertama yang bagus, ide kreatif dan inovatif. Ini sudah disampaikan, 30% adalah penentu kita lolos Pimnas dan dapat juara, kalau saya bilang sekarang. Karena kalau idenya kayak filtrasi tadi, memang lolos sampai Pimnas, Bapak Ibu. Tapi ketika saya duduk mendengarkan mahasiswa berpresentasi, ternyata ide-ide dari universitas lain juga luar biasa. Jadi kita buka wawasan lagi kepada adik-adik mahasiswa kita bahwasanya jangan di seputaran UNAN juga main-main kita.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Nanda. Mudah-mudahan tidak melewati waktu yang diberikan. Saya kembalikan ke Bu Nanda. Silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Dendi. Tadi sudah banyak informasi yang beliau sampaikan terkait dengan sambungan PKM ya. Tadi ada PKM KC, kemudian ada PKM PI tadi. Kalau seandainya dia sudah siap diproduksi ya dan memang fungsional itu ke PI ya kita. Kemudian ada pengabdian masyarakat. Bedanya dengan PI, kalau pengabdian masyarakat itu mitra kita non produktif gitu ya. Jadi nggak mengambil untung. Kemudian tadi Pak Didi juga menjelaskan tentang ada skim baru yaitu MBKM PKM terintegrasi MBKM yang sudah kita dengarkan bersama. Baik Bapak Ibu, kita masih punya waktu tadi karena kita mulai terlambat, kita bisa extend waktu kita paling lama jam 15.30, tapi kalau masih ada pertanyaan masih kita terima juga. Silahkan kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya bisa langsung bertanya. Kita buka saja forum diskusi. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan bisa angkat tangan atau langsung menyalakan mikrofonnya juga boleh. Atau mungkin udah pada ngerti semua ini kayaknya Pak Dendi, Pak Marzuki. Karena kan Alhamdulillah, Fakultas MIPA salah satu. Yang penting saya sangat bersyukur nih Bapak Ibu meluangkan waktu juga, karena momen langka biasanya Bapak Ibu dosen bisa berpartisipasi aktif seperti di MIPA. Saya sedang di teknik juga sedang berusaha ini Bu Nanda untuk mengajak Bapak Ibu dosen kita yang lain biar orangnya enggak itu aja. Tapi alhamdulillah di sini saya lihat ada semangat yang luar biasa dari Bapak Ibu dosen di MIPA. Saya ucapkan juga ribuan terima kasih nih Bu. Ya, mari kita wujudkan nanti satu pesawat nih Bu ke Bandung nanti. Ke Bandung ya, Insya Allah. Ya ke Bandung, atau nanti nggak tahu nih Pak Kandra punya duit banyak, kalau lolos banyak, tapi kan kita serahkan aja ke bagian UNAN nanti. Yang penting kita ada usaha, kita rame-rame. Insya Allah. Iya, harapan kami dari MIPA, Pak Dendi, kenapa kami juga bedakan antara dosen dan mahasiswa, ya memang supaya dua-duanya bisa tersentuh lebih personal gitu. Jadi semuanya bersemangat, nggak hanya dosen saja, nggak hanya mahasiswa saja gitu. Jadi memang sengaja satu hari ini saya pun meluangkan waktu dari pagi tadi untuk khusus acara PKM, dengan demikian juga dengan Pak Dendi ya dan Pak Marzuki di sela-sela kesibukan mereka, untuk memang fokus kembali membangkitkan semangat PKM, sehingga harapan kami terutama yang MIPA partisipasi itu meningkat dan tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Amin. Ya, jadi kreativitas tadi itu juga ditingkatkan. Silahkan Bapak Ibu, kalau tidak ada, Pak kita tutup saja. Di chat juga tidak ada yang masuk kalau yang saya lihat. Jadi mungkin sudah sangat jelas ya kayaknya yang disampaikan oleh Pak Marzuki dan Pak Dendi tadi. Nanti kalau seandainya ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu bisa bertanya melalui WD1 juga bisa. Nanti kita bantu sampaikan. Kalau yang terkait MBKM ya Pak Dendi, nanti bisa kita bantu untuk memperjelasnya. Ya. Saya masih tunggulah sekitar 2 menit. Masih tunggu 2 menit. Sembari menunggu, saya mungkin ada share informasi sedikit, Bu Nanda. Ya, silakan. Ini Bapak Ibu, contoh proposal PKMPI kita yang lolos didanai. Ketika saya lihat di Simbel Mewah, adik-adik itu mendapatkan nilai maksimal di sini 600 lebih ya. Hampir sampai sempurna ya. Kan dia poinnya itu 1 sampai 7. Jadi kali 100. Jadi maksimal itu nilai 700. Dan proposal ini sudah saya sharing juga ke Pak Marzuki. Nah, jika Bapak Ibu berkenan, silakan dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penulisan proposal. Nah, ini yang saya maksud tadi Bapak Ibu,
Nah, biasanya di proposal PKMPI yang saya dampingi kemarin itu berangkat dari survei lapangan. Jadi ketika Bapak Ibu ada mahasiswanya yang mengikuti proposal PKMPI, kalau dia mengajukan eh, ide dulu, maksudnya teknologi solusinya dulu, berarti itu bukan PKMPI. Tapi kalau dia cerita dulu, Bu, di tempat saya ada orang bikin kerupuk ubi, Bu. Dia masih menggunakan teknologi manual, dia atau masih menggunakan tangan. Nah, baru itu bisa kita langsung, ya, kamu cocok di PKMPI. Nah, biasanya kami di teknik selalu mencari informasi ini karena karakteristik pembelajaran yang ada di Fakultas Teknik itu mungkin lebih cocok ke PKMPI. Nah, mungkin saya bisa menyarankan juga ke Pak atau memberikan masukan kepada Bapak Ibu di MIPA, mungkin kekuatan nanti ada di RE, di Set Eksakta dan juga di KC, dan ketika kita bisa kolaborasi itu akan meningkatkan nilai poin lagi. Jadi misalkan kolaborasi teknik dan MIPA, MIPA dan teknik. Jadi kalau pergi nanti Fimnas ya, ikut kita semuanya Bapak Ibu. Mungkin itu Ninanda menyampaikan untuk reminder-reminder yang penting aja. Ini ada senior-senior Baik juga. Pak Dendi. Bapak Ibu saya Iya, di sini. ini Mungkin itu terima saya. kasih. Mohon maaf ini sebelumnya Bapak Ibu semua, Bu Nanda, Pak Mazuki, dan Sudah Bapak selesai. Ibu semua. Ini bukan maksud lagi sekali lagi mengajari, hanya sharing pengalaman kita. Ko ado kanto nan talampau, mohon dimaafkan kadang-kadang. Tolonglah Pak Mo. Silakan Bu Nanda. Baik. Oke, baik. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Pak Marzuki dan Pak Dendi yang sudah memberikan informasi kepada kami di MIPA pada siang hari ini. Tadi sebagaimana yang saya sudah simpulkan sebelum diskusi tadi, bahwa memang kita punya banyak jenis PKM, jadi mungkin harapannya kita juga menyemangati mahasiswa kita untuk memasukkan proposal tidak hanya RE mungkin. Jadi kalau yang mungkin tidak tingkat akhir, yang tingkat 3 misalnya bisa kita kearahkan juga ke PKM yang lain. PKMK misalnya kewirausahaan atau malah artikel ilmiah atau yang tidak perlu proposal tadi ada yang gagasan futuristik tertulis misalnya. Nah, itu mungkin bisa jadi tambahan wawasan bagi kita. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara siang ini dan jangan lupa untuk diisi daftar hadirnya ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Manajer. Mohon izin ya Bu Nanda, Bapak Ibu semua, mohon maaf. Assalamualaikum.